model dari brand Hermes ini. Namanya Picotin 18. Kenapa harus dibilang Picotin 18? Karena Hai guys, welcome back to my YouTube channel di Devi Olivia Channel. Nah, teman-teman kan pasti tahu ya kalau misalnya backgroundnya udah di belakang lemari aku, it means time to review bag. Nah, jadi kemarin aku baru aja beli si orange box ini. Nah, sebelumnya aku mau kasih teman-teman juga kasih tahu info juga. Jadi banyak banget orang Indonesia tuh nyebutinnya tuh Hermes gitu-gitu kan. Terus yang paling banyak tuh Hermes. Nah, itu tuh salah banget ya, salah pet. Nah, jadi yang benar itu penyebutannya adalah Hermes gitu ya. Aku juga baru tahu karena aku kan belajar-belajar juga gitu, kayak ngeliat cara penyebutan brand-brand yang benar. Karena malu juga kan, gengsi juga kalau misalnya kita keluar negeri gitu nanya ke salesnya gitu, ada Hermes gak? What you mean? Hermes. Jadi yang benar adalah Hermes ya guys, bukan mes. Jadi bukan kremes, bukan mes gitu, tapi Hermes. Nah, gak usah panjang lebar lagi. Jadi kemarin aku sempat naksir banget sama salah satu model dari brand Hermes ini. Namanya Picotin 18. Kenapa harus dibilang Picotin 18? Karena dia memiliki panjang 18 cm gitu. Jadi si Hermes ini langsung aja, Hermes ini salah satu luxury brand dari Paris. Jadi ada beberapa bag gitu kan yang famous banget dipakai di Indonesia. Ada yang dari Paris dan ada juga dari Amrik. Kalau Amrik tuh kayak Michael Kors, terus juga Coach gitu kan. Dan pertanyaanku tuh sering kali di benak aku, kenapa sih gitu kan? Kenapa brand Paris itu tuh harganya lebih gila-gilaan, lebih mahal dibandingkan brand Amerika gitu kan? Contoh, kenapa Chanel Paris kan, Hermes Paris, Louis Vuitton, Gucci, kenapa mereka lebih mahal dibanding Coach, Michael Kors? Alasannya adalah salah satunya karena luxury brand from Paris ini itu pertama kali ini si Hermes ini tuh pendiri brand ini namanya si Thierry Hermes ya pada tahun 1837. Jadi alasannya kenapa mahal banget bag-bag dari Paris ini karena tahunnya itu jauh banget guys, jadi bener-bener legend banget. Berarti kalau tahun 1837 artinya udah 284 tahun. Gila ya, oh my god. Bener gak sih 284 tahun ya? Jadi pantas saja harganya mahal ya. Nah terus kalau logo Hermes ini kenapa kalau kalian lihat kayak ada kuda gitu kan, kuda. Nah ini tuh yang aku baca-baca, yang aku browsing. Jadi awal kali Hermes ini, aduh kucing aku sorry guys. Jadi awal kali dia main sendiri. Jadi awal kali Hermes ini tuh si Thierry Hermes ini tuh nyiptainnya tuh kayak buat keperluan-keperluan untuk apa ya, main kuda biasanya, ya untuk berkuda lah ya gitu. Lama-kelamaan hingga pada akhirnya diciptainlah tas-tas gitu. Ingat guys, tahun Hermes ini tahun 1837.
Mungkin aku lagi di mana itu ya, di awang-awang kali ya. Kalian juga mungkin nggak tahu ya lagi di mana, Indonesia juga belum merdeka ya. Dan bertepatan hari ini anyway aku buat video ini di Hari Kemerdekaan Indonesia, and I wanna say happy birthday for my country, happy Independence Day untuk my country ya, Indonesia. Oke, kita lanjut lagi, nggak usah lama-lama, nanti memperlama durasi. Jadi itu tadi cerita singkatnya guys. Nah, terus ini dia, pokoknya kalau misalnya kalian beli Picotin 18 ini tetap ya akan dapat paper bagnya Hermes. Itu selalu dengan orange color. Dan ada juga beberapa di belakang nih kalau kalian lihat tuh, aku suka koleksi jamnya juga, jam Hermes. Jadi Hermes tuh nggak hanya bag aja, tapi ada jam, ada piring juga, bahkan ada tas-tas. Pokoknya jadi gini, kembali lagi aku mau bilang aku bukanlah Hermes kolektor, but I try to be apa ya, aku coba untuk mencintai juga atau mengkoleksi brand Hermes ini gitu. Dimulai dengan dengan Picotin 18 ini. Kenapa? Karena diantara all bag Hermes, Picotin 18 ini adalah Picotin yang paling murah. Ada lagi sih sebenarnya yang paling mini ya, ada yang lebih murah lagi 30 jutaan, aku lupa namanya. Karena aku nggak terlalu kolektor si Hermes, atau sebenarnya nggak terlalu mencintai Hermes, tapi aku suka aja gitu. Dan aku penasaran aja kenapa sih si Hermes ini harganya mahal banget gitu. Langsung aja ya guys, pertama kali kita balik lagi. Dari tadi nggak selesai ya. Ini dia dapat paper bags orange-nya. Nah setelah itu tetap ya, ini paper bags-nya sebenarnya sama aja sama paper bag yang lain bahannya ya. Kita langsung buka aja, sebentar. Ya guys. 10. Nah, so guys, jadi ini tadi dia boxnya setelah kita dapat paper bagnya. Nah, di sini nanti akan semua brand pasti ada kayak ginian ya penjelasannya. Di sini ada Picotin Lock 18, Ini Taurilan Clemens. Nah, begitulah ya kira-kira. Nah, ini tuh ininya bahannya guys. Nah, di sini ada gold ini warnanya. Jadi one information for you guys, kalau di Hermes itu gold itu tuh, kalau di Indonesia tuh gold tuh like kuning yang nyala-nyala banget kan, kayak like this gold gitu kan. Tapi kalau misalnya di tas Hermes si Picotin lock ini, gold itu tuh warna-warna coklat, kita bilang kayak coklat tua gitu loh. Nah ini aku nggak tahu ini nomor serinya atau apa. Nah ini ada, pokoknya gini lah ya guys, langsung aja nggak usah lama-lama lagi ya. Dan ini anyway aku reviewnya seadanya ya guys, karena I'm not collector Hermes, jadi aku di sini mau unboxing, sharing gitu kayak yang aku beli itu seperti apa sih gitu, kok harganya sampai ya lumayan menguras kantong gitu. Tapi kembali lagi aku bilang ini tuh Hermes nggak yang termahal. Kalau misalnya kita mau nyombong nggak di sini, karena ada Hermes yang lebih mahal lagi, bahkan sampai miliaran gitu harganya. Ini tuh yang murah tapi nggak yang paling murah juga. Karena ini kalau boleh sebutin harga nggak sih? Nah ini harganya kurang lebih kira-kira 57 juta waktu itu aku beli. Dan aku nggak beli langsung di counter Hermesnya, but sama aja. Paling kalau aku langsung ke counter Hermes paling harganya 60-an, beda-beda 3 atau 2 jutaan gitu. Ini aku beli di langganan aku di salah satu salah satu Instagram online ya. Terus langsung aja ini kita buka. Nah ini isinya. Oke, dia masih rapi banget ya. Karena aku bilang aku beli ini tuh dari bulan 5 after lebaran. Nih guys, tapi baru aku unboxing sekarang. Tuh, yuhu. Kalau cewek-cewek tuh ya kalau unboxing tuh pasti seneng banget. Nah, ini dia guys. Nih ya udah kosong ya. Oke, ini dia. Ini dia yang menguras dompet. Kayak sebenarnya kalian pasti akan bilang kok kecil banget gitu kan. Tapi harganya mahal ya. Tapi inilah the power of brand ya guys. Di sini aku bilang jadi kalau bahan-bahan yang kayak gini itu kalau bag-bag dari brand-brand ternama itu, mereka tuh buatnya tuh nggak yang dari mesin gitu loh guys. Jadi mereka buatnya bener-bener dari tangan langsung, like handmade.
tapi mereka pakai brandnya brand-brand ternama, brand-brand pendiri ternama yang udah ratusan tahun yang lalu gitu. Nah kalau untuk size-nya, langsung aja aku buka. Apalagi ini ada dapet ininya ya, paper bag-nya ya. Kok paper bag sih, dapat dust bag-nya. Dust bag-nya tetap ya Hermes kayak gini. Mau beli sendal, apapun itu dust bag-nya sama dengan logonya Hermes. Dan langsung aja ini dia. Tada! Ini dia guys, tasnya aku incar-incar banget sebenarnya dari. Jadi tas Hermes Picotin 18 ini tuh keluarnya 2019 ya. Dan aku baru punya di 2021. Aku punya dua, sebelumnya aku punya yang Rose Extreme, dan kali ini aku punya yang aku review ke kalian yang gold. So far sih sama aja sebenarnya, bahannya, kulitnya, bahan ininya, leathernya sama aja. Cuman yang beda adalah warnanya. Kenapa dibilang Picotin Lock? Karena di sini ada kunci kan, kalian bisa lihat. Nah, oke, langsung aja kita buka. Nah, kalau untuk size-nya ya, ini tuh panjangnya dia 18 cm, lebarnya 15, panjangnya 18, dan tingginya 19,5 cm gitu. Oke, langsung aja kita buka, nggak usah lama-lama ya nih. Ini dapat ini juga tuh. Jadi setiap tas tuh wajib banget kalian punya kayak gini guys, biar tasnya nggak ini kurus. Karena kalau misal kita jual tas gendut dan kurus, tas itu tuh mempengaruhin gitu loh. Jadi semakin tasnya gendut, semakin tasnya harganya naik. Nah, ini bahannya, ini sekali lagi aku bilang ini bahannya Clemens Cow Skin Leather. Jadi ini adalah kayak kulit anak sapi gitu loh. Jadi si Hermes tuh bikin bahan dasarnya ini kulit anak sapi. Beda banget sama beberapa waktu yang lalu aku sempat review Dior tote bag. Itu kan bahannya kanvas ya, bener-bener keras banget. Tapi kalau kali ini si Hermes buat si Picotin 18 ini tuh bahannya dari kulit anak sapi. Nah, aku mau kasih lihat ke kalian dalamnya. Di dalamnya itu dia bahannya tuh beda sama di luarnya ya guys. Di luarnya kan dia kayak gini nih, bentuknya kayak togo gitu loh. Nih, ini bahasa Hermesnya tuh orang-orang yang mempelajarin tata Hermes tuh pasti tahu dia togo gitu depannya. Tapi dalamnya tuh kayak apa ya, bludru gitu ya lebih tepatnya nih tuh. Ini asli bahan dari kulit anak sapi ya nih. Dan ada juga dari bener-bener dari kulit buaya gitu, ular, dan semakin kayak gitu tuh harganya semakin mahal, semakin gila-gilaan gitu. Dan Hermes Picotin 18 ini tuh, Picotin Lock 18 ini tuh harganya bukan yang paling murah seperti yang tadi aku bilang. Harganya dia lumayan, tapi nggak mahal juga, tapi nggak murah. Ada yang lebih murah lagi di bawah ini, Mini F kalau aku nggak salah, Mini F yang harganya kurang lebih 30-40 juta. Dan ini semuanya. Dan anyway, kalau kalian ngelihat review-review di YouTube, orang Indonesia tuh jarang banget yang nge-review Hermes. I don't know why. I don't know karena mereka pelit banget untuk ilmu, untuk berbagi sharing Hermes. Tapi jujur ya, aku tuh learning ini tuh benar-benar sendiri gitu. Aku belajar sendiri about tas Hermes ini. Aku nanya ke temenku kadang kayak jawab nggak jawab gitu kan. Jadi yang aku lihat tuh semua kebanyakan yang nge-review about Hermes bag tuh orang-orang luar, bule-bule kayak gitu. Jadi I try starting from now, kali aja aku banyak rezeki, aku bisa sharing-sharing ilmu lagi ke kalian nantinya untuk nge-review tas-tas Hermes ini gitu. Dan next, my wish list, aku pengen banget punya Birkin guys, pengen banget. Tapi Birkin itu harganya harganya sih bermacam-macam ya, ada yang 100 sekian gitu, tapi aku pengennya yang bener-bener yang aku mau itu Birkin Gold juga like this, harganya 370 jutaan gitu kan. Maybe nanti lah ya, someday, berdoa semoga suatu saat aku bisa punya. But aku punya ini aja tuh aku udah bersyukur banget. Karena aku udah punya dua yang Picotin Lock 18 ini dari Hermes, dan beruntung aja gitu kayak jadi salah satu orang yang di seluruh dunia yang punya koleksi dari si brand Hermes ini. Oh iya, nah bawahnya terakhir aku mau kasih lihat ke kalian nih, ini bentuk bawahnya. Jadi bawahnya itu dia kayak ada kakinya gitu nih.
Ini yang dibuat semua tas Hermes tuh kayak gini, terkecuali yang sampingan yang mini F tadi yang aku bilang ya. Semua tas Hermes tuh mereka punya kaki, dan ini juga kaki itu kayak masih di ini gitu loh. Dia apa? Masih di solatif ya guys. Tuh masih baru banget. Tuh, ini bikin aku suka. Jadi kalau misalnya kita naruh gitu nggak langsung blek ke meja gitu, tapi dia masih yang tuh ada ininya, kakinya gitu. Lanjut coba. Nah ini dia, kalau mau buka kayak gini. Tapi biasanya aku sih nggak terlalu aku buka-buka ya guys. Jadi aku kalau mau masukin sesuatu aku kunci dulu dia. Sorry. Nah like this. Setelah itu kuncinya aku ambil, aku masukin tuh, dan aku simpen di sini. Terus satu hal ya, aku mau bahas plus minusnya sedikit. Kalau plusnya itu yang aku suka dari tas ini adalah very simple banget. Terus aku suka selain aku suka bahannya soft leather gitu kan, bahannya lembut dari kulit sapi, anak sapi asli gitu. Terus juga yang aku suka tuh kayak simple gitu loh, mau dipakai kayak gini gitu kan, mau di kayak giniin aja, very casual. Kalian mau casual, mau kalian pakai dress tuh cocok banget gitu pakai ini gitu. Terus orang juga pasti akan tahu, oh Hermes nih. Dan sejauh ini tuh nggak ada brand-brand lain yang aku lihat tuh yang mencoba untuk mengcopy si Picotin 18 ini gitu. Tapi ada juga minusnya. Minusnya kalau untuk aku pribadi, untuk aku personal adalah dia nggak aku coba untuk kemarin aku coba pakai yang rose extreme gitu. Jadi dalamnya tuh kayak nggak ada box organizernya gitu loh. Jadi dia cuman blek bentok gini aja loh. Jadi nggak ada kantong, paham kan ya guys yang aku maksud? Jadi nggak ada kantong. Jadi taruh handphone, taruh parfum, taruh apa blek gitu, kayak istilahnya bawa kantong ya, kantong plastik gitu. Tapi ini versinya Hermes gitu. Jadi itu mungkin review dari aku guys. Tadi aku udah kasih plus minusnya juga, aku udah ngejelasin juga sedikit dan lain-lain, cara penyebutannya nih sesuai dengan ilmu yang aku dapet, atau ilmu yang aku punya, ilmu yang aku belajarin, ilmu yang aku browsing dari ilmu yang aku nonton review-review YouTube luar gitu. So untuk teman-teman semuanya, terima kasih banyak udah nonton channel YouTube aku. Seperti sama, doain aku banyak rezeki biar aku bisa banyak nge-review back lainnya gitu kan. Dan semoga aku bisa sharing-sharing ke kalian apa yang bisa aku sharingin gitu. Jadi walaupun kita orang Indonesia tapi kayak kita juga banyak gitu nge-review back Hermes ini gitu, jangan orang luar aja gitu guys. So terima kasih banyak, thank you so much, sampai ketemu lagi. Jangan lupa di subscribe channel YouTube aku, subscribe please, jangan lupa di like, jangan lupa di komen juga ya. Nanti aku akan bikin giveaway after video ini specially for you guys. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye.